sebenarnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selawat mengirimkan salam dan berdoa kita turunkan kepada kita alam yang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati Ibu Fitri Nurfalia Jupri, SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah tata tulis karya ilmiah, dan yang saya hormati audiens yang telah hadir pada seminar proposal saya pada hari ini. Baiklah, sebelum saya membaca judul proposal saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randi Sastra Ramadan dengan NIM 2206015, berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Baik, langsung saja. Proposal penelitian saya itu penerapan metode grup investigasi untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa kelas 10 DPB di SMKN 1 Bangkinang. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu kajian teori, yang ketiga itu metode penelitian. Baiklah, sebenarnya yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, definisi istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang, pendidikan merupakan usaha yang dijalankan oleh seseorang maupun sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kemungkinan pada siswa untuk memperoleh kesempatan, harapan, dan pengetahuan agar dapat hidup secara lebih baik. Biasanya kesempatan dan harapan sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang ditempuh. Salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan siswa di dalam pembelajaran yaitu pemahaman belajar siswa. Sehubung dengan hal tersebut, berdasarkan wawancara dan observasi dengan wali kelas 10 SMKN 1 Bangkinang, diperoleh informasi bahwa masih banyak siswa yang memiliki masalah keterkaitan dengan kurangnya pemahaman belajar siswa pada saat proses belajar berlangsung. Dari 30 siswa, hanya 10 siswa 34% yang berani mengajukan diri tampil di depan kelas atau kelompok. Dari 30 siswa, hanya 6 orang siswa 20% yang mampu menyampaikan materi topik dengan baik. Dari 30 siswa, hanya 8 orang siswa 27% yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok. Dari 30 siswa, hanya 6 orang siswa 20% yang mampu mengemukakan pendapat sesuai subtopik pembelajaran. Dari 30 siswa, hanya 5 orang siswa 17% yang mampu menyimpulkan materi subtopik pembelajaran. Guru dapat memberikan gaya untuk menyampaikan materi dengan melalui metode pembelajaran seperti metode cooperative learning. Metode ini sangat menarik jika diterapkan kepada siswa khususnya tingkat sekolah menengah kejuruan. Ciri khas metode ini yaitu dengan cara berkelompok sehingga dapat mempermudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Penelitian dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif PPT investigasi ini juga pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Di antaranya itu penelitian yang dilakukan oleh Emma Wahdah dalam skripsi yang berjudul penerapan model pembelajaran grup investigasi untuk meningkatkan keaktifan dan aktivitas belajar siswa di SMK Negeri 2 Siunaga. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian penerapan metode grup investigasi pada mata pelajaran dasar-dasar kejuruan kelas 10 DPIP SMKN 1 Bangkinang. Baik, yang kedua yaitu ada definisi istilah, yang mana ada metode grup investigasi dan pemahaman. Sedangkan grup investigasi itu, metode grup investigasi merupakan kelompok yang dibentuk oleh siswa itu sendiri dengan beranggota 2-6 orang. Tiap kelompok bebas memilih subtopik dari keseluruhan unit materi. Pokok bahasan yang diajarkan
dan kemudian membuat atau menghasilkan laporan kelompok. Selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan atau memamerkan laporan kepada seluruh kelas untuk berbagi dan saling tukar informasi temuan mereka. Yang selanjutnya itu ada pemahaman. Pemahaman adalah suatu proses konstruktivitas sosial dalam memahami berbagai teks, tidak hanya semata-mata memahami makna kata-kata dan kalimat dalam suatu teks saja, tetapi juga pemanfaatan pengetahuan pembaca yang berhubungan dengan teks yang dibaca. Pemahaman yang efisien mensyaratkan kemampuan pembaca menghubungkan materi teks dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Rumusan masalah itu bagaimana penerapan metode group investigation untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa pada mata pelajaran dasar kejuruan kelas 10 DPIP SMPN 1 Pembina. Dan selanjutnya itu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses peningkatan pemahaman belajar siswa pada mata pelajaran dasar kejuruan kelas 10 SMPN 1 Pembina. Dan selanjutnya itu ada manfaat penelitian, meningkatkan kemampuan menulis menggunakan metode group investigation, meningkatkan hasil belajar. Dan selanjutnya itu ada kajian teori. Metode group investigation, hakikat pemahaman, penelitian relevan, kerangka berpikir, indikator keberhasilan, dan hipotesis tindakan. Metode group investigation. Model pembelajaran group investigation yang pertama kali dikembangkan oleh Saharan dan Saharana tahun 1976. Ini merupakan salah satu kompleks dalam pembelajaran kelompok yang mengharuskan siswa untuk menggunakan skill berpikir lebih tinggi. Pada prinsipnya, strategi G ini sudah banyak diadopsi berbagai bidang pengetahuan, baik humaniora maupun saintifik. Metode group investigation terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu siswa memiliki subtopik dari masalah umum yang ditentukan guru, kemudian membentuk kelompok kecil beranggotakan 2-6 orang. Bersama guru mereka merencanakan prosedur pembelajaran, tugas dan tujuan sesuatu subtopik yang dipilih. Selanjutnya, siswa melakukan penelitian dari berbagai sumber dengan bimbingan guru. Informasi yang diperoleh dianalisis dan disintesis menjadi materi presentasi. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil di depan kelas untuk membangun pemahaman bersama. Terakhir, guru dan siswa melakukan evaluasi terhadap kontribusi individu maupun kelompok dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu metode pembelajaran investigasi memiliki kelebihan, antara lain dapat meningkatkan kreativitas siswa melalui pengembangan proses berpikir kreatif, serta menekankan pentingnya aspek emosional dan irasional dalam memecahkan masalah. Namun metode ini juga memiliki kekurangan, seperti potensi konflik antar kelompok, kurangnya kontribusi dari siswa berprestasi rendah, dominan siswa berprestasi tinggi yang dapat menimbulkan kekecewaan, serta membutuhkan waktu lebih lama sehingga menyulitkan penyusun materi dengan kurikulum jika guru belum berpengalaman. Dan selanjutnya adalah hakikat pemahaman. Pemahaman berasal dari kata paham, yang artinya mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman sendiri adalah suatu proses konstruktivitas sosial dalam memahami berbagai teks, tidak hanya semata-mata memahami makna kata-kata dan kalimat dalam suatu teks saja, tapi juga pemanfaatan pengetahuan pembaca yang berhubungan dengan teks yang dibaca. Pemahaman terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu pemahaman tingkat rendah yang mencakup kemampuan menerjemahkan konsep atau simbol. Selain itu, pemahaman tingkat kedua berupa penafsiran, yakni menghubungkan informasi dan membedakan hal pokok, serta pemahaman tingkat 3 yaitu ekstrapolasi, di mana seseorang mampu
meramalkan konsekuensi dan memperluas persepsi terhadap suatu masalah. Selanjutnya itu ada penelitian relevan. Penelitian relevan dilakukan oleh Emma Wada pada tahun 2021, mahasiswa pendidikan biologi dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif 3P Grup Investigasi untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi pemerintahan desa mata pelajaran PKN di kelas 4 Minuwaru 2 Sidoarjo. Hasilnya menunjukkan bahwa metode grup investigasi dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa. Terbukti dari peningkatan skor aktivitas guru dan siswa dari siklus 1 ke siklus 2, serta peningkatan nilai rata-rata dan presentasi ketuntasan belajar siswa. Bersamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode grup investigasi dalam penelitian tindakan kelas, sehingga relevan dalam mendukung penerapan metode tersebut untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa khususnya pada mata pelajaran dasar-dasar tertentu berguna. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir, di mana ada itu kondisi awal. Sikap percaya diri siswa masih tergolong rendah karena tidak ada inovasi dalam pembelajaran. Tindakannya yaitu guru menerapkan metode grup investigasi. Satu, guru menjelaskan pembelajaran dalam langkah-langkah metode grup investigasi. Yang kedua itu guru membagi siswa dalam kelompok dan memberi tugas sesuai subtopik yang telah disiapkan oleh guru. Yang ketiga, guru memfasilitasi masing-masing kelompok berdiskusi dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, guru secara terus-menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan. Yang kelima itu guru meminta siswa untuk menganalisis dan membuat sintesis berbagai informasi yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Yang keenam yaitu guru meminta kepada masing-masing kelompok untuk menjadikan presentasinya atas topik-topik yang telah dipelajari. Yang selanjutnya itu guru melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap kelompok atau secara individual atau keduanya. Dan kondisi akhirnya yaitu diduga dengan menerapkan metode grup investigasi dapat meningkatkan pemahaman belajar siswa. Dan selanjutnya ada indikator keberhasilan dan hipotesis tindakan. Indikator keberhasilannya yaitu dalam menerapkan metode grup investigasi, guru mulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Selanjutnya siswa dibagi ke dalam kelompok dan diberi tugas sesuai subtopik yang telah ditentukan. Guru memfasilitasi diskusi kelompok, memantau perkembangan serta memberikan bantuan bila diperlukan. Siswa diminta menganalisis dan mensintesis informasi yang diperoleh, lalu mempresentasikan hasilnya. Terakhir, guru melakukan evaluasi terhadap kontribusi tiap kelompok maupun individu. Dan selanjutnya itu hipotesis tindakan. Jika metode grup investigasi diterapkan pada pembelajaran dasar-dasar kejuruan, maka kemampuan pemahaman belajar siswa di kelas 10 DPID SKI 1/6 dapat meningkat. Selanjutnya itu ada metode penelitian, sub dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, rancangan penelitian, teknik kesimpulan data, teknik analisis data. Dan di mana metode penelitian yang pertama itu sub dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian adalah guru dan siswa kelas 10 DPP tahun ajaran 2024-2025 dengan jumlah siswa 30 orang siswa, yaitu 10 siswa perempuan dan 20 siswa laki-laki. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan grup investigasi untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa pada mata pelajaran dasar-dasar kejuruan kelas 10 DPP SMKN 1/3. Tempat dan waktu penelitian yaitu penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas 10 DPP SMKN 1/6 pada mata pelajaran dasar-dasar kejuruan tahun ajaran 2025-2026. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Yang
Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data ini adalah menggunakan analisis statistik, deskriptif, kualitatif, yaitu dimulai dari penghimpunan data, menyusun atau mengatur data, menyajikan data, dan menganalisis data angka guna untuk memberikan gambar sesuai gejala, peristiwa, atau keadaan. Nah, selanjutnya ada yaitu teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara lisan untuk menggali sikap, pendapat, atau informasi terkait pembelajaran. Observasi digunakan untuk mencatat aktivitas guru dan siswa selama penerapan metode grup investigasi. Dan dokumentasi mengumpulkan data objektif dari pihak sekolah seperti sejarah, sarana prasarana, kondisi siswa dan guru, serta kurikulum yang digunakan. Selanjutnya itu rancangan penelitian. Itu permasalahan, perencanaan siklus 1, pelaksanaan, pengamatan. Yang selanjutnya itu dari refleksi, yaitu perencanaan, pelaksanaan. Yang siklus 3 yaitu refleksi, pengamatan. Baiklah, sekian proposal yang saya buat dan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Wirino Pajukri, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah tata tulis karya ilmiah, dan kepada audiens yang telah hadir. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.